Baik, sini. Wala raibah, dan tidak diragukan lagi. Wala raibah, dan tidak diragukan lagi. Anna ta'lim bil fi'li, bahwa anna ta'lim, bahwa pengajaran, proses mengajar atau mengajar, anna ta'lim, bahwa mengajar bil fi'li, dengan perilaku, ngajar dengan metode nyontohkan, itu namanya at-ta'lim bil fi'li. Anna ta'lim bil fi'li, bahwa mengajar dengan perilaku, bukan dengan ucapan. Wal amali, dan perbuatan, ngajar dengan perilaku dan perbuatan itu aqwa, adalah lebih kuat. Aqwa adalah lebih kuat. Wa auqa'u fin nafsi, wa auqa'u, dan lebih nancep gitu ya, fin nafsi, dalam jiwa. Jadi ngajar dengan metode modeling gitu saja. Ngajar dengan metode modeling itu lebih kuat dan lebih nancep ke dalam hati. Wa a'wanu 'alal fahmi, wa a'wanu, dan paling membantu. Wa a'wanu, dan paling membantu, paling memudahkan maksudnya. 'Alal fahmi, terhadap pemahaman, maksudnya mudah difahami. Kalau ngajar lewat modeling, ngajar lewat contoh itu jauh lebih mudah difahami. Wal hifdi, dan dihafalkan, mudah difahami dan mudah dihafalkan. Jadi mudah faham, plus yang kedua, nempelnya lama di ingatan. Kalau metode pembelajarannya lewat nyontohin, lewat perilaku. Wa ad'a ilal iqtida, wa ad'a ilal iqtida, dan lebih, ad'a lebih, mana aslinya ngajar, lebih menarik. Wa ad'a, lebih menarik, ilal iqtida, untuk diikuti. Wa ta'assi, dan sama, ta'assi itu iqtida, lebih menarik untuk diikuti. Jadi pembelajaran lewat perilaku, lewat contoh modeling, itu jauh lebih menarik untuk diikuti. Tidak perlu dijelaskan saja, ini sudah clear banget saja, bahwa metode ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih mudah, jauh lebih enak, jauh lebih menarik untuk diikuti. Minat ta'lim, ketimbang ngajar, minat ta'lim, ketimbang ngajar, bil qauli, dengan ucapan, wal bayan, dan penjelasan. Bil qauli, dengan ucapan, wal bayan, dan penjelasan. Jadi sekali lagi, ngajar dengan metode uswatun hasanah, dengan metode modeling, itu jauh lebih kuat, jauh lebih mantap di hati, jauh lebih mudah difahami, jauh lebih mudah dihafalkan, dan jauh lebih menarik untuk diikuti. Wa anna ta'lim, dan sesungguhnya ngajar, wa anna ta'lim, dan sesungguhnya ngajar, bil fi'li, dengan perbuatan, wal amalah, dan sama praktek saja. Ngajar dengan perbuatan dan praktek langsung. Huwal uslubul fitri, adalah metode yang fitrah saja, yang lebih kompatibel dengan fitrahnya manusia gitu kan. Wal uslubul fitri, jadi ngajar lewat modeling itu jauh merupakan metode yang paling natural gitu saja, paling natural, paling cocok dengan fitrahnya manusia. Litaklim, untuk pengajaran, litaklim untuk pengajaran. Saya pernah meneliti ini Ustaz ya, di S2 itu, bahkan tidak hanya dalam hal karakter. Kalau karakter jelas saja, karakter itu jelas.
bahwa yang paling kompatibel terhadap fitrahnya manusia itu model pengajarannya adalah lewat modeling atau praktek langsung atau dicontohin. Ini jelas dengan yang punya anak-anak kecil di rumah, insya Allah ngerti banget bahwa anak itu jauh lebih mudah tadi bahasanya itu a'wanu 'alal fahmi wal hifdhi, sangat mudah difahami dan mudah diikuti dan dihafalkan ketika anak melihat perilakunya orang tua. Itu jauh lebih mudah ditiru gitu saja. Nah, sekarang saya bawa ke hal yang lebih detail sebenarnya. Saya pernah meneliti bahasa Arab itu lebih mudah diajarkan dan lebih kuat kalau pakai metode fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia belajar bahasa ibunya. Kalau dalam bahasa Arab namanya iktisabul lughah. Kalau dalam bahasa Inggris namanya language acquisition, pemerolehan bahasa. Beda dengan learning. Learning dengan language acquisition itu beda dengan learning. Kalau learning itu diajarkan. Tapi kalau iktisabul lughah itu dibiasakan. Bahkan buku saya Kalamuna itu dimulai dari kalimat istifham, kalimat tanda tanya, kalimat tanya ya. Anak kecil itu kan dimulai dari pertanyaan dulu, apa ini, apa itu, ini apa, bukan gitu terus. Dan itu diulang-ulang terus, nggak perlu ngafalkan sebenarnya. Jadi al-uslub al-fitri dalam bahasa itu sebenarnya tanpa ngafalkan. Metode yang lebih kompatibel terhadap fitrahnya manusia itu nggak ngafalkan. Tapi lewat tadi itu praktek. Sehingga kalau belajar Kalamuna yang original itu itu harus ada apa maksudnya? Replika. Panjenengan ingin mengenalkan bahasa Arabnya mobil itu sayyarah, mobilnya harus ada. Tidak abstrak saja. Hadhihi sayyarah, ini adalah mobil. Tidak abstrak. Kalau mobilnya tidak ada, maka replikanya harus muncul. Nanti yang paling rendah levelnya gambar, paling rendah levelnya. Kalau bisa barang aslinya ada mobil, tapi nggak bawa mobil kelas juga. Itu namanya at-ta'lim al-munasib bil uslubil fitri, pembelajaran yang kompatibel dengan fitrahnya manusia. Bahasa saja bisa begitu, Ustaz. Apalagi karakter. Saya pernah cerita di forum ini. Anak saya waktu itu usia 11 bulan. Itu saya pernah pakai kerokan jenggot saja. Itu kelihatan anak saya satu kali. Suatu hari saya beli baru masih bungkusan gitu, tergeletak di bawah, masih plastikan. Itu diambil kerokan jenggot itu, lalu dikerokin gini. Itu ngelihat sekali. Terus kemarin yang lucu itu, saya ngambil kursi, coba maku horden gitu ya, maku itu kelihatan sama anak saya. Terus malamnya diambil kursi, naik ke atas kursi itu, kemudian berusaha menjaga horden itu. Itu yang dimaksud dengan aqwalil fahmi wal hifdhi. Modeling itu adalah metode pengajaran yang mudah dipahami dan mudah diingat. Maka hati-hati dengan perilaku dan modeling kita, karena itu jauh lebih nancep aqwa ilan nafsi, lebih nancep di hati Allah. Ini yang makanya bahasa penulis bahwa metode Rasulullah itu yang paling dahsyat ini. Dan saya menyimpulkan konsep apapun, metode apapun, kalau tidak pakai metode ini, tidak pakai modeling itu susah. Bahkan seberapa benar pun teori panjenengan, seberapa logis pun, tapi kalau perilaku kita itu tabrakan dengan teori itu mental kan anak. Maka itu yang perlu dimasukkan pertama kali. Jadi bahwa penutur ilmu ini itu orang yang kredibel, orang yang sesuai antara teorinya dengan perilakunya. Kalau enggak banyak mentalnya. Meskipun konsepnya adalah undur ilama qala wala tandur ilaman qala, lihat yang diucapkan, abaikan orang yang mengucapkan. Konsepnya sebegitu yang benar. Tapi psikologi orang
mudah ngikutin apa yang dilihat ketimbang apa yang diucapkan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Saya pernah ngasih contoh, ada ice breaking, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Kemudian coba tabrakan, panjangan bilang kepala, pegang pundak. Kira-kira forum ikut yang mana? Ikut ucapan atau ikut penglihatan? Ikut penglihatan. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih lancet adalah apa yang dilihat. Itu yang dimaksud dengan bahwa metode ini metode yang paling kuat. Sehingga dan ngurus panjenengan konsepnya apapun, kalau metode ini tidak ada, berbahaya sebenarnya. Oke, lanjut nih. Wa an fakana dzalika, maka teori itu, konsep ini, uslub dengan modeling ini, abrozah adalah yang paling jelas, wa a'dhama asalibihi, dan metode yang paling dahsyat dari Rasulullah, dan metode yang paling dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim, dalam mengajar, fit ta'lim, dalam mengajar. Bahkan kalau panjenengan mau lebih mengerti detail, konsep ini sebenarnya bukan hanya konsepnya Rasulullah, tapi Allah yang memperkenalkan pertama kali. Allah sebelum memerintahkan praktek dulu. Dalam hal apa? Masa Allah nyuruh terus praktek dulu? Nyuruh sholat, masa Allah sholat? Betul kan? Allah nyuruh zakat, tapi Allah kan tidak zakat. Tapi ada satu materi yang Allah sampaikan, tapi Allah ngamalkan dulu. Salawat ya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum muncul kalimat perintah dan instruksi, Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru muncul kalimat perintah, wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam kepada Nabi. Jadi metode ini yang memperkenalkan pertama kali justru Allah sebenarnya ketika menyampaikan materi salawat. Itu maksudnya. Kita lanjut. Ja'a fil isobah. Saya mau cerita satu. Saya ngajari istri saya dalam hal mendampingi anak-anak kecil itu, anak-anak kecil yang potensi gregetnya itu luar biasa dasar, apalagi dengan jarak yang pendek, didampingi oleh satu orang istri saya. Itu mengajari ilmu mendampingi itu, Ustaz. Seingat saya setelah sekian tahun mendampingi anak-anak itu, tidak pernah mangkal istri saya itu. Tapi ngajarinya yang paling mudah, yang menurut saya paling dipahami oleh istri saya, ketika saya sering nyontohkan bahwa prakteknya saya sering ngomong anak, tidak ada adegan saya marah, tidak ada kalimat yang terkesan mangkal, tidak ada. Sehingga ketika saya ngajari itu jauh lebih dahsyat hasilnya. Saya kok bilang jauh lebih dahsyat. Suatu hari mudik, kemudian ada ketidakcocokan antara teori parentingnya istri yang saya ajarkan dengan ibu mertua saya. Namanya orang tua dulu kan begitu, Ustaz. Anak-anak dimarahi di kan nih. Terus ini saya bilang, jangan ibu, jangan dimarahi. Saya tidak pernah marah-marah sama anak. Terus akhirnya si bapak mertua bilang, kalau nama anak saya pertama kan Faraj. Saya tidak ini sama Faraj, tidak mau ini, nanti tidak boleh marah-marah soalnya. Terus suatu hari istri saya cerita itu mungkin bingung ya. Tinggal di rumah ibunya, kemudian kan setiap hari gantian itu ngomong anak. Tapi yang dilihat kadang adegan-adegan yang tidak cocok oleh ilmunya. Kemudian keluar bahasa ilmunya begini, saya bilang, oh ini kebanteran kayaknya dosis saya. Sehingga rawan tidak cocok akhirnya, rawan konflik
verbal dengan orang tuanya. Saya bilang itu ilmu itu hanya dipakai untuk kita. Kalau untuk mengajarkan orang tua kita itu susah, tidak mudah. Maka teori orang tua itu jangan ditentang dan jangan diberontak. Tapi kalau ada momen untuk menyisipkan tidak apa-apa. Cukup untuk dimaklumi, dan kita teori itu untuk ngekat gaya orang dulu, dikat saja gitu. Tapi tanpa menyalahkan gaya orang tua kita dulu, tidak boleh. Oh ini kebanteran besar. Jadi sampai bahasa ibu mertua itu, suatu hari anak saya yang pertama itu kayak greget, kemudian kayak menunjukkan greget marah gitu. Terus ibu mertua saya bilang gini, tuh kan tanpa perlu dimarahi pun bisa marah anak. Kan gitu. Saya tidak marah-marah, itu anak secara natural bisa marah-marah. Apalagi kalau nggak dimarahin gimana? Kalau anak tidak dimarahin, tidak dibimbing gitu dengan marah yang benar. Istri saya bingung cara jawabnya. Oh, tidak usah dijawab saja. Tidak usah dijawab. Gini, kalau anak bisa marah-marah dan fasih dengan kekerasan, paling tidak di akhirat kita bisa bersaksi bahwa kita sebagai orang tua tidak ikut ngaji. Bahwa itu bukan belajar dari kita sebagai orang tuanya. Itu tidak apa-apa. Kalau nanti takdirnya anak itu tiba-tiba agak keras, kemudian bahasanya bahasa keras, itu jangan kecewa. Meskipun kita tidak ngajari begitu, kita bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa ya Allah, saya serius dan berkomitmen tidak ngajari. Anak ini mungkin belajar dari orang lain yang tidak bisa saya antisipasi. Oh, itu lebih menarik. Sekali lagi saya pernah diceritai oleh beberapa ustadz itu, saya menasihati ini saya tidak bisa agar sabar ngomong anak. Jawabannya apa? Ya kalau saya menasihati, kamu udah ikut ini, sampai udah ikut ngomong, udah ikut ini. Saya yang meyakini itu beneran. Orang kalau suami mau menasihati istri agar sabar terhadap anak, tapi sang suami jarang ngomong anak, nasihatnya akan mental. Pasti. Loh serius sudah. Loh saya pernah dibilangin, tidak ikut mandikan, tidak ikut nyuapin, tidak ikut ngomong, bahkan kalau ngapunten BAB tidak ikut nyibukin. Banyak menasihat tentang kesabaran. Banyak kayak ibu itu. Wah, di situ. Ini yang saya maksud bahwa metode modeling itu harus dipakai kalau mau sukses. Kalau tidak mental semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Disebutkan fil isobah di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Itu nama kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah lil Hafidz Ibnu Hajar, karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi tarjamatis sahabi al-jalil, ketika menjelaskan biografi. Tarjamah itu biografi as-sahabi, sahabat al-jalil yang agung. Siapa Ustaz sahabat itu? Al-Julanda Maliki Uman. Namanya Julanda. Kalau di Indonesia Yolanda. Jolanda, saya baru dengar juga ini. Jolanda itu Maliku Uman waktu itu, rajanya kota negara Oman. Sekarang negara Oman. Jolanda. Zakaro menjelaskan wathimah fi kitabir riddah, di dalam bab riddah itu murtad. An Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atha ilaihi, mengutus kepadanya, kepada Julanda ketika masih jadi raja Oman. Siapa yang diutus? Amr bin As diutus untuk apa? Yad'uhu ilal Islam, untuk diajak masuk Islam. Kan strateginya Islam di awal-awal itu, yang dideketi, yang diprospek adalah para rajanya dan kepala suku, biar kalau masuk Islam nanti pengikutnya banyak yang katut. Faqala, lalu beliau berkata, saya menduga yang berbicara ini Ustaz ya, itu Amr bin As. Saya bingung sebenarnya, ini yang bilang itu Amr bin As, yang ngajak
Jolanda masuk Islam, atau Jolandanya yang bilang ketika sudah masuk Islam. Tapi saya lebih kuat menduga Amr bin As. Faqala, lalu beliau berkata ketika ngajian Jolanda itu, laqad dallani, sungguh telah menunjukkan kepadaku, ala hadan nabiyil ummi, terhadap nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Annahu, sesungguhnya beliau, lihat saja, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi muridnya luar biasa semuanya. Pakai metode apa? Tadi itu metode model ini. Annahu, sesungguhnya beliau, la ya'muru, tidak memerintahkan, tidak menginstruksikan, bi khairin, terhadap kebaikan. Rasulullah itu tidak pernah nyuruh kebaikan, illa kana awwala akhidin bihi, kecuali beliau awalah orang yang pertama kali akhidin bihi, mengamalkan itu. Rasulullah tidaklah memerintahkan sebuah kebaikan kecuali beliau melakukan terlebih dahulu. Wala yanha an syarri, dan beliau tidak pernah melarang keburukan. Wala yanha, dan beliau tidak pernah melarang an syarrin, dari keburukan. Illa kana awwala tarikin lahu, kecuali beliau awwala tarikin, orang yang pertama kali meninggalkan larangan. Wa annahu, dan sesungguhnya beliau, yaghlibu, ketika menang peperangan, misalnya kan ada beberapa event peperangan di zaman Rasulullah itu. Nah, beberapa kali Rasulullah menang gitu. Wa annahu yaghlibu, dan sungguhnya ketika beliau menang, fala yabtar, beliau tidak sombong. Yabtar itu sombong dan angkuh saja. Kalau sedang menang Rasulullah tidak sombong, tidak angkuh. Wa yulab, dan ketika dikalahkan, fala yuhjiru, beliau tidak, yuhjiru itu apa? Aila yaqulul qabih minal kalam, beliau tidak berbicara yang jelek, memaki-maki, misui. Tidak ada. Beliau kalau kalah, orang kalau main game kalau kalah kan misu-misu. Ya, itu ya. Saya ngerti dulu ngopi di mana gitu saja, di warkop. Salah milih warkop saya. Karena karakter warkop itu menentukan pengunjungnya. Kalau warkop yang biasa gitu, pengunjungnya bocil-bocil main game. Masya Allah, pikirannya usah. Tidak buat saya milih cepat-cepat. Beda kalau misalkan ngopi di sebelahnya pom, sebelahnya lagi ke sebelah kanan, apa itu yang lebih mewah dikit gitu. Itu membatasi pengunjungnya. bukan pengunjung yang begitu yang masuk biasanya. Aman, steril dari kalimat-kalimat kebun binatang. Tapi kalau masuk warkop khusus, masya Allah, warkop yang umum lah gitu. Wah, banyak bocil main game, pasti bawaannya misuh-misuh kebun binatang keluar semuanya. Nah, Rasulullah kalau dikalahkan dalam peperangan itu la yuhjir, tidak memaki-maki, tidak misuh-misuh. Di sini aman kan Ustaz kalau main game? Udah ada yang game kok. Istighfar gitu ya. Anak-anak gitu Ustaz, jangan kalau mau mengamati yang hakikat gitu, yang hakiki gitu. Sesekali-kali ngumpet ngamati dia main bola. Pastikan tidak ada ustadz yang lewat di situ. Kadang keluar itu kebun binatang. Tapi kalau ada ustadz yang lewat, aman. Istighfar kata. Astagfirullah. Lewat terus aja. Jadi kalau bisa dijadwal ustadz ya. Jangan lewat. Jadi Rasulullah kalau menang tidak sombong, tidak angkuh. Ketika dikalahkan perangannya biasa aja, juga tidak misu-misu. Kenapa Ustaz? Karena menang dan kalah itu siklus hukum alam dan dirumuskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa kalau di ayat sebelumnya, kalau kamu terluka santai aja, mereka juga banyak kok lukanya sebelumnya. Kalau kamu kalah sekarang biasa aja, mereka juga pernah kalah. Kemenangan dan kekalahan itu sama Allah akan dipergilirkan kepada kelompok Islam maupun kepada kelompok kafir. Jadi menang kalah itu dalam peperangan itu tidak ada urusan mana yang benar mana yang salah. Oh kalau kalah berarti salah, enggak. Bukan itu, bukan rumusnya itu. Tapi menang kalah itu bukan siklus alam ya, sunnatullah. Sudah Allah pergilirkan gitu. Makanya rumus cokro manggilingan itu, ya, rumus bola berputar itu kadang di atas kadang di bawah. Itu yang paling bagus falsafah paketan ojo itu. Ojo apa gimana lagi? Ojo gumunan, ojo apa lagi? Ojo kagetan. Itu paketan itu enggak ya? Itu untuk mengantisipasi kalau sedang di atas, fala yabtor, jangan angkuh, jangan sombong. Kalau sedang di bawah, jangan berkecil hati, karena nanti ada waktunya roda itu naik ke atas. Terus begitu. Tapi kalau berkecil hati mandek, ya sudah roda berhenti. Rumus kehidupannya berhenti. Itu bisa kita temukan. Wa annahu yafi, muncul saat yafi. Wa annahu yafi bil ahdi. Wa annahu, dan sungguhnya beliau yafi, menepati. Serius kalau urusan menepati bil ahdi, janji. Kalau urusan janji itu meskipun dengan pihak musuh paling anti dilanggar. Meskipun musuhnya sudah melanggar duluan, Rasulullah itu yafi, wafa yafi, paling serius dalam urusan menjaga komitmen janji. Wa yunjizul wa'da, dan menuntaskan janji. Wa asyhadu, dan saya bersaksi annahu nabiyyun, bahwa beliau adalah nabi. Jadi itu bahasa prospeknya Amr bin As di hadapan Raja Julanda. Kalau sudah kena kalimat ini Ustaz ya, kena kalimat bahwa nabi yang sedang diprospekkan ini, sedang dipromosikan kepada Raja Oman, itu adalah orang yang karakternya begini. Karakternya adalah kalau nyuruh, beliau yang melakukan pertama kali. Kalau melarang, beliau pertama kali yang meninggalkan. Kalau beliau menang, beliau tidak sombong. Kalau beliau kalah, beliau tidak misu-misu, tidak maki-maki. Itu profil yang cocok. Orang, oh ini nabi, layak kalau ini. Kalau profilnya masih benturan antara teori dan kenyataan, itu tidak cocok untuk jadi nabi. Kan gitu ya. Orang lebih susah menerima gitu. Jadi ini saja ya, Masya Allah. Ini narasinya simpel sebenarnya, tapi begitulah cara mempengaruhi orang, cara mempromosikan sesuatu. Itu aja mungkin saja, sudah jam 7.46, barangkali ada pertanyaan. Ada? Sambut? Gitu. Alhamdulillah, semoga barokah dan manfaat. Semoga kita dipertemukan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan yang jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia, jauh lebih berlimpah rezekinya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.